Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rafinzi Astira, channel yang membahas soal-soal matematika. Khususnya pada saat ini kita fokus di soal SKD, TIU, SKD, CPNS. Ya, semoga ini bisa membantu teman-teman menambah jam terbang teman-teman dalam mengerjakan soal-soal TIU. Ya, soal TIU sendiri itu adalah minimalnya 80 poin alias 16 soal. Jadi teman-teman harus bisa mengerjakan minimal 16 soal. Sebaiknya kalau bisa di atas 16 soal biar nilai teman-teman itu besar gitu. Nah, pada saat ini kita akan membahas di materi yang lumayan panjang ya, di bagian yang lumayan panjang, yaitu adalah penalaran analitis. Ya, bagi teman-teman yang suka dengan penalaran analitis itu bisa berlatih ya, bisa berlatih di soal-soal ini gitu. Nah, ini soal-soalnya hanya satu narasi, satu soal ya, bukan satu soal, satu narasi berbagai soal gitu. Nah, pada saat ini kita membahas 6 soal aja gitu. Nah, ini saya sendiri sejujurnya soal-soal analitis ini lumayan sulit bagi saya karena membutuhkan membaca pemahaman bacaan yang cepat dan pengerjaan yang cepat gitu. Jadi saya kerjakan di terakhir-terakhir karena harus fokus di soal yang lain gitu. Terus jadi ini karena butuh analisa yang banyak, jadi membutuhkan waktu yang banyak juga. Jadi sisakan waktu terakhir untuk menyelesaikan penalaran analitis ini. Ya, pada sebelumnya 2019 itu saya dapat sekitar 4 soalan ya, kalau nggak salah 4 atau 5 soal kali ya. Saya ingat 4 soal terakhir yang saya lewat gitu, saya isi aja dulu tanpa saya kerjakan. Gitu. Ya, semoga teman-teman bisa semua. Kita lanjut pembahasan nomor 1. 5 orang pedagang kebab Turki merek brand ternama menghitung hasil penjualan dalam satu hari. Ya, 5 orang pedagang. Pedagang 3 lebih banyak menjual dari pedagang 4. Kita gambar di sini pedagang 3 lebih banyak menjual daripada pedagang 4. Tetapi tidak melebihi pedagang 1. Berarti pedagang 1 yang paling banyak di sini. Nah, gitu posisinya ya, di kalimat ini. Penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4. Pedagang 2 sama dengan pedagang 4. Gitu. Tetapi tidak melebihi pedagang 3. Nah, ini udah cocok ya. Terus pedagang 5-nya mana ini ya? Penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4 dan tidak melebihi pedagang 3. Nah, tidak dibilang di sini pedagang 5-nya ya. Nah, lumayan aneh ini. Jadi dari sini bisa kita simpulkan jawabannya adalah yang A. Ya. Pedagang 1. Sedangkan pedagang 5 ini tidak dikasih kesimpulan di sini, tidak dikasih dalam kalimat di sini gitu ya. Dalam premisnya tidak ada menyebutkan pedagang 5 seperti itu. Jadi kita simpulkan pedagang 1 yang paling banyak penjualannya. Oke, semoga teman-teman mengerti ya. Saya juga baru nyadar kalau ini tidak ada pedagang 5-nya. Mungkin soalnya ada yang typo di sini kali ya. Oke, seperti itu. Pedagang 2 sama dengan pedagang 4 udah cocok. Tidak melebihi pedagang 3 ya, udah cocok ya. Pedagang 3 tetap yang paling depan di sini kan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang penyiar radio harus memutar lagu yang dipesan pendengar gitu. Lagu yang dipesan pendengar F akan diputar menjelang akhir acara. Ya, berarti F yang paling terakhir. F kita gambar. Ya, kita tulis F. Lagu pendengar G akan diputar lebih dahulu dari lagu yang dipesan F. Tapi bukan lagu pembuka, berarti anggap di sini G. Lagu yang dipesan I dan J diputar berurutan di antara lagu G dan H, ya. Kalau di sini kita misalkan I dan J-nya di sini, H-nya di sini, berarti G-nya sebagai yang pembuka. Sedangkan di sini keterangannya G bukan lagu pembuka, gitu, kan? G bukan lagu pembuka, jadi bukan gini urutannya, ya kan? Jadi yang benar adalah H dulu yang paling pertama, terus
IJ, G, baru F. Jadi pesanan lagu siapakah yang diputar paling awal adalah yang H. Jawabannya adalah yang C. Tuh, semoga teman-teman mengerti. Kalau ada yang kurang paham atau disangkan, silahkan komentar di bawah. Ali lebih cermat daripada Budi. Ali lebih cermat daripada Budi. Kita kasih tanda lebih besar aja. Tetapi lebih ceroboh daripada Denny. Berarti Denny yang agak lumayan, ya kan? Mardi lebih cermat daripada Denny. Berarti Mardi yang paling pertama. Urutan yang paling cermat adalah Mardi, Denny, Ali, dan Budi. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sela berusia 3 tahun lebih muda daripada Sally. Ya. Sela, kalau digambar di sini di garis bilangan gitu kan. Ini 3 tahun lebih Sela berusia 3 tahun lebih muda daripada Sally. Berarti Sela di sini, ya kan? Sally di sini. Gitu. Terus yang paling besarnya sini, ya kan? Terus Almira berusia 4 tahun lebih tua daripada Amira. Juga lebih muda setahun daripada Sally. Nah, ini jaraknya 3 tahun ya. Berarti Almira di bawah Sally setahun gitu. Jadi di sini Almira gitu. Berusia 4 tahun lebih tua daripada Amira gitu. Kan ini berarti jaraknya 2 ya. Ini 1 tahun. Ya. Lebih muda 1 tahun, berjarak 4 tahun, berarti di sini Amira, ya, gitu. Seperti ini sketsanya, semoga teman-teman mengerti. Berarti pertanyaannya sekarang, siapakah yang usianya paling muda? Berarti yang paling muda adalah Amira. Ya? Kalau ditanya yang paling tua adalah Sally. Jadi jawabannya adalah yang C. Tuh, semoga teman-teman mengerti. Kita lanjut ke soal berikutnya. Riana dan Tia memainkan alat musik. Uka ya namanya ini ya. Uka dan Riana hobi menyanyi. Yang sedang memainkan alat musik sambil memainkan, yang sedang menyanyi sambil memainkan alat musik adalah, ya ini bisa kelihatan banget ini. Riana yang memainkan alat musik dan Riana hobi bernyanyi. Jadi dua-duanya Riana. Oh, ini Uki kurang iya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, semoga tidak ada sanggahan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu keluarga mempunyai 4 anak yang bergelar sarjana. A memperoleh gelar sarjana sesudah C. A memperoleh gelar sarjana sesudah C. Berarti C dulu, ya. C dulu baru A. B memperoleh gelar sarjana sebelum D. Berarti B dulu baru D. Tapi B ini bersamaan dengan A. Kalau kita buat urutannya, berarti C paling dulu, terus A yang ini samaan dengan B, ya kan? Baru D. Urutan yang benar dalam memperoleh kesarjanaan. D memperoleh gelar sarjana sebelum C. Salah ya, harusnya D sesudah C, karena yang paling terakhir. A memperoleh gelar sarjana sesudah D. Harusnya sebelum D ya, karena A lebih dahulu. A sebelum D harusnya, karena A harusnya lebih dulu. Jadi ini salah. C memperoleh gelar sarjana sebelum D. C mempunyai gelar sarjana sebelum D. Nah, ini benar. Ya kan? Kita lihat yang opsi D. A memperoleh gelar sarjana bersamaan dengan D. Salah. Yang bersamaan itu yang B. C memperoleh gelar B memperoleh gelar sarjana sebelum C. Salah ya. Harusnya C dulu baru B. Jadi jawabannya adalah yang C.
Semoga membantu teman-teman dalam penalaran analisis. Ini soal yang simpelnya gitu ya. Semakin banyak teman-teman berlatih penalaran analitis ini, semakin cepat teman-teman bisa dalam memahami soal-soal penalaran analitis gitu. Nah, bagi yang baru bergabung, silahkan di like dan di subscribe. Jangan lupa di share ke teman-teman yang lainnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Itu sangat membantu saya dalam mengembangkan dan membuat konten-konten video pembahasan TIU SKD CPNS ini. Oke, terima kasih banyak. Sekian dulu pertemuan kita, pembahasan soal kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.